peredaran mineral di Kota Makassar ini harus diatur lebih baik. Saya tidak kasih izin itu tetanggaku. Tidak, kita tidak bisa berkata bilang saya tidak kasih izin tetanggaku karena kita tidak tanda tangan atau iya, dia akan bangun rumahnya karena dia punya tanah, dia punya hak, dia punya kepemilikannya, dia sah untuk tanah itu. Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan melaksanakan sosper terkait retribusi perizinan tertentu. Untuk selanjutnya kita langsung ikut aja bagaimana kelanjutan acaranya. Mungkin tidak sedikit dari warga di Kota Makassar yang mengatakan bahwa persyaratan IMB itu terkait gambar-gambar teknis itu merepotkan kita semua. Saya cuma mau menjelaskan begini. Itu adalah fungsi dari pemerintah Kota Makassar, bagaimana pemerintah kota mengamankan kita semua. Kenapa? Karena tidak sedikit warga dari kita yang membangun tanpa perencanaan yang matang. Jangan sampai kita membangun asal membangun saja, ujung-ujungnya bangunan tak rubuh, itu kan merugikan untuk kita dan keluarga tak. Belum lagi kalau itu rubuhnya ke tetangga tak, itu juga merugikan lingkungan sekitar tak. Jadi jangan kita menganggap bahwa persyaratan untuk menerbitkan IMB ini sangat ribet. Harus ada gambar detailnya, gambar strukturnya, dan lain-lain. Itu saya mau sampaikan Ki, bahwa diatur sedemikian rupa, seteknis mungkin, itu hanya untuk menjaga keamanan kita semua. Mungkin itu yang kita perlu ketahui. Aturan kita memang kalau AJB masih bisa, akta jual beli masih bisa. Kalau HGB, apalagi hak milik, itu bisa sekali untuk kita persyaratkan. Tentu juga pasti di kantor lurah, kantor camat, Pak Lurah, tentu Pak Camat tidak mau juga tanda tangan permohonan kalau kita punya dasar kepemilikan hak belum jelas. Jangan sampai ini punyanya siapa, kita mengaku-ngaku kita punya. Nah, apa bukti kita punya lahan itu? Berarti ada kita punya sertifikat kepemilikan. Nah, minimal sertifikat kepemilikan ini HGB atau AJB, akte jual beli yang dianu oleh PPATK selaku camat atau notaris bahwa ini memang akte jual beli sudah kepunyaan kepemilikan ini disahkan oleh penguasa wilayah, dalam hal ini lurah dan camat. Kalau ada itu, nah kita dari dinas teknis tidak pusing, kita tidak masuk sampai ke ranahnya administrasi mengenai siapa yang punya ini. Begitu ditandatangan lurah sama camat, nah, kita anggap bahwa mereka yang tahu itu semua, siapa yang punya ini, siapa punya. Nah, kita tinggal mengambil masalah teknisnya saja di dinas teknis. Itu diteruskan juga sama PTSP bahwa mereka akan meneliti ke administrasi dari permohonannya kita. Misalnya ada belum ada tahu tanda tangan ini tetangga, kita uji ini tetangganya. Tapi sekali lagi ini pada kadang-kadang ini tetangga yang bikin kadang-kadang banyak permasalahan di tanda tangan tetangga. Sebenarnya tanda tangan ini di formulir ada tanda tangan tetangga kiri kanan depan belakang. Itu sebenarnya bukan izin. Jadi tabek ini izin biasanya belum ada izin kok dari saya tidak kasih izin itu tetanggaku. Tidak, kita tidak bisa berkata bilang saya tidak kasih izin tetanggaku karena kita tidak tanda tangan atau iya, dia pasti harus dia akan bangun rumahnya karena dia punya tanah, dia punya hak, dia punya kepemilikannya, dia sah untuk tanah itu. Artinya sebenarnya untuk mapa tabe gitu. Tabe kira-kira saya mau izin untuk membangun, mungkin kalau ada gangguan sedikit. Ya kira-kira itu yang sebenarnya untuk tanda tangan tetangga, fungsinya untuk kita saling di sebelah kiri kanan saling sipakat tahu kiri kanan bahwa kita mau ya mungkin besok lagi yang sebelahnya tahu tetangganya lagi yang kemarin dia lagi mau bangun, ya tetangganya yang sudah membangun dulu, oh ya silakan mungkin ya saling pengertian sebenarnya untuk tanda tangan tetangga di permohonan IMB, kira-kira untuk maksud seperti itu. Menarik sekali sebenarnya, terus terang kalau persoalan IMB teorinya memang barangkali bagus, tetapi di dalam implementasinya ya di lapangan ini agak berat barangkali indah. Karena terus terang biasa saya mendapat keluhan dari warga saya, kebetulan saya ini ketua RW,
ada beberapa macam keluhan yang biasa dilakukan apabila dia berhubungan dengan misalnya taruhlah PTSP, taruhlah misalnya tata ruang IMB. Oleh karenanya itu mungkin barangkali bagusnya nanti bukan lagi sebagai NATO atau no action only, tapi bagaimana implementasi di lapangan betul-betul tidak ada keluhan di masyarakat. Artinya kalau kita mendengar tadi ada beberapa durasi, paling misalnya kalau urus ini 3 hari, 1 hari, itu dalam realitas banyak itu yang berbulan-bulan saya dengar itu. Apalagi kalau persoalan gudang atau apa segala macam. Apakah misalnya memang di dalam menentukan itu tarif itu tidak ada penentuan zona misalnya. Taruhlah misalnya di zona di Ratulangi misalnya, apakah misalnya di Parantamu, apakah misalnya beda itu? Karena terus terang barangkali di dalam apresiasi masyarakat itu masyarakat yang kan tidak sama itu tingkat kemampuan, kemudian tingkat mungkin bangunannya sama tapi tidak persoalan kemampuannya itu yang tidak sama dengan. Oke, barangkali hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan nilai retribusi zonasi, ya ini sudah beberapa kali sebenarnya diajukan untuk perubahan peraturan wali kota berkaitan dengan nilai retribusi tersebut. Karena memang kami sadari semua nilai retribusi sama dengan 21.300 apapun jenis bangunannya, 21.300. Cuman yang memang menjadi pembeda adalah nilai indeksnya. Sama dengan contoh anggaplah rumah tinggal di bagian lorong tadi misalkan, itu sama dengan anggaplah di perumahan mewah, itu sama. Nah ini yang pernah menjadi harapannya kita supaya bisa dibedakan. Tapi sampai saat ini belum ada hasil yang dikeluarkan oleh bagian hukum berkaitan dengan hal tersebut. Bagaimana cara menentukan retribusi untuk tempat-tempat penjualan beralkohol ini? Apakah memang yang harus megah atau yang penjual-penjual yang sekitar-sekitar itu bagaimana? Apakah dikenakan juga retribusi atau bagaimana peraturannya untuk yang di dekat kayak pemukiman seperti kata-kata ini, dekat dengan pemukiman, karena kasihan anak-anak kita Pak. Kita sebagai orang tua yang punya anak-anak generasi muda, bagaimana supaya bisa ya untuk meminimalisir hal-hal yang kita tidak harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kemarin sebenarnya kami di DPR itu mau merubah perda yang mengatur terkait minol ini. Kenapa? Karena saya sebagai umat muslim mengatakan bahwa peredaran minol di Kota Makassar ini harus diatur lebih baik. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa izin untuk orang menjual alkohol ini, kemudian pungutan pajaknya sangat sedikit. Hanya 25 juta untuk hotel-hotel mewah, diskotik, dan pub. Kalau kita berpikir bahwa penghasilan 25 juta itu mungkin 3 hari ya untuk pub itu melakukan pungutan, sehingga saya mengatakan begini bahwa perda retribusi perda untuk pungutan minol ini harus dirubah. Kenapa? Karena kita mau mengatur bahwa bagaimana orang menjual minol di Makassar ini bisa lebih lebih tertata dan lain-lain, lebih tertib. Karena kalau hanya ini kan ada 3 golongan Pak Gawit ya. Ada yang 25 juta, ada yang sampai 15 juta, 10 juta. Jadi saya menganggap bahwa memang terkait minol ini kita harus atur baik-baik ini kajiannya, sehingga peredaran minol di Kota Makassar itu harus pelan-pelan kita turunkan untuk bagaimana menjaga masa depan anak kita semua. Karena saya melihat bahwa kalau pungutan dari pajak minol ini cuma segitu-gitu, yakin dan percaya 10 tahun kemudian ini mungkin banyak sekali diskotik dan pub yang ada di Kota Makassar. Jadi kita doakan bagaimana mungkin teman-teman di DPR bisa mengatur ini semua sehingga peredaran minol di Kota Makassar bisa lebih terkendali.
Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Semoga bermanfaat.